Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan ini sesungguhnya adalah sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga Tuhan berikan kepada kita sebagai pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, bahkan perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ulangan 30 ayat 14. Saya bacakan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Perhatikan, firman ini sangat dekat kepadamu. Di mana? Di mulut dan di hati. Perhatikan betapa dekatnya. Artinya bahwa firman Tuhan ketika keluar dari mulut kita, ketika kita memperkatakan, ketika kita mengucapkan, ada kuasa yang luar biasa. Saudara tahu, pernah mendengar bagaimana Tuhan Yesus ya memberikan contoh ya melalui pelayanannya waktu di bumi. Ya, ketika dia menghardik angin, ya, dengan perkataan dia katakan, "Diam, tenanglah." Ya, ketika Yesus juga ya seringkali mengusir setan, ya, itu juga dengan perkataan. Bahkan kita pun diberi kuasa yang sama. Jadi artinya firman Tuhan ada dalam mulutmu. Artinya setiap perkataan firman yang keluar dari mulut kita itu ada kuasanya. Ya, jadi jaga betul ya ucapan kita, jaga betul perkataan kita, jangan sembrono ya. Karena firman itu dekat, yaitu dalam mulut kita dan hati, jangan lupa ada dalam hati. Ketika saudara membaca firman Tuhan, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, simpan dalam hatimu, jangan hanya di pikiran. Kalau dipikir lupa nanti. Tapi kalau simpan dalam hati, artinya saudara renungkan, saudara rasakan, maka firman Tuhan itu akan ada di situ. Dan suatu saat ketika saudara memperkatakan, mengucapkan firman itu, maka ada kuasa firman Tuhan yang dahsyat bisa terjadi atas hidup kita. Ya, karena itu dikatakan bukan hanya di mulut dan hati, tapi perhatikan ada kata selanjutnya adalah untuk dilakukan. Ya, sekali lagi untuk dikerjakan. Ya, coba bandingkan firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8. Ya, coba kita lihat Yosua 1 ayat 8. Saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan di sini. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan. Ingat, dalam kitab Ulangan tadi dikatakan bahwa firman itu sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu. Ya, jadi melalui perkataan kita ada kuasa Tuhan yang dinyatakan ketika firman itu keluar. Artinya ketika firman keluar dari mulut kita, ketika mulut kita memperkatakan firman, maka sesungguhnya kita sedang menyatakan kuasa Tuhan. Ya, di kitab Efesus dikatakan bahwa pedang roh itu firman Tuhan.
Ya, bagaimana menggunakan pedang roh ini? Ya, firman Tuhan. Saudara nggak perlu bawa Alkitab, terus saudara misalnya pergi ke tempat ya, wah di sana itu mengerikan tempatnya, angker, sudah bawa Alkitab, tunjukkan Alkitab. Iblis nggak takut dengan itu. Tetapi ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, maka ada kuasa yang luar biasa. Terus selanjutnya apa? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ini merenungkan itu merasakan. Sampai ke dalam hati kita, siang dan malam, setiap saat selalu nikmati, renungkan akan firman Tuhan. Terus dikatakan lagi yang berikutnya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati. Ini yang dikatakan tadi, untuk dilakukan. Bertindak melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan itu. Nah, bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Supaya dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan kita beruntung. Nah, keberhasilan keberuntungan itu salah satunya ditentukan ada firman Tuhan. Ya, jadi bukan gagah kuat kita, bukan karena pinter kita, tetapi ketika kita mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan, ketika kita senantiasa mempraktekkan atau melakukan kebenaran firman Tuhan, maka ada kuasa Tuhan, maka kita percaya bahwa ada penyertaan dan pertolongan Tuhan, bahkan perjalanan kita akan berhasil dan hidup kita akan beruntung. Beruntung bejo, ya. Setiap orang pasti ingin mengalami itu. Karena itu, ya sekali lagi, selalu perhatikan sungguh-sungguh. Firman itu ada dalam mulut dan hati untuk dilakukan. Seperti yang dikatakan juga dalam kitab Yosua ini, memperkatakan, merenungkan siang malam, dan bertindak hati-hati. Jangan menyimpang, tapi lakukan seperti apa yang dikatakan kitab suci. Ya, belajar ya. Hari-hari kita jangan lupakan firman Tuhan. Dan kalau sedang menghadapi apa-apa, sedang mengalami pergumulan, buka kamus tanda kutip ya. Ya, kamus kita itu Alkitab ini, pedoman kita di situ, jawaban kita ada di situ. Jawaban pergumulan hidup kita. Ya, kita akan menemukan solusi. Ya, karena kita percaya ada kuasa dalam firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu tersimpan dalam hati kita, suatu saat ya, ketika engkau memperkatakan, ada kuasa yang dahsyat keluar dari mulutmu. Ingat, firman itu dekat, yaitu dalam mulut dan hati untuk dilakukan. Tidak hanya disimpan, bukan hanya di pengetahuan, tapi untuk kita lakukan dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa firman Tuhan dekat dengan kami, ada dalam mulut dan hati kami untuk kami lakukan. Bukan jadi pengetahuan saja, bukan tersimpan saja, tetapi juga untuk kami kerjakan. Dan kami percaya ketika kami mengerjakan itu, melakukan itu dalam hidup kami, memperkatakan, merenungkan, dan juga bertindak mengerjakan seperti firman-Mu, maka perjalanan kami akan berhasil, bahkan ada keberuntungan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus tolong kami semua. Dan kami juga berdoa hari ini menyerahkan hidup kami semua dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.